Dan saya menulis lagu-lagu Jawa atau lagu campur sari atau lagu keroncong dangdut mulai sejak tahun 89. Kita sebagus apapun, kalau memakai lagu orang lain tidak izin, masih bagus sekali kalau karya kita sendiri yang kita nyanyikan. Sejelek apapun, karya kita adalah karya yang terbaik. Karena kita berani memamerkan, berani memunculkan, berani memberitahukan kepada khalayak, ini laguku. Itu lebih membanggakan. Dan saya masih bangga dengan karya-karya lagu saya sampai sekarang. Dengan sekian ratus lagu saya bisa disebut di radio, lagu judul ini diminta ini, itu saya senang sekali. Tetap ada di negara ini, tetap digemari. Dan semoga nantinya campur sari ke depan banyak anak seniman muda yang benar-benar tidak malu, tidak gengsi untuk menyanyikan lagu-lagu campur sari. Walau berlirik campuran Jawa dan bahasa Indonesia, campur sari saat ini sudah mendapat banyak tempat di hati penggemar musik tanah air. Penggemarnya tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Popularitasnya meroket. Musiknya diputar mulai dari angkot sampai dengan acara resmi dan juga banyak di cover di YouTube. Acara-acara musik yang dihadiri musisi campur sari seperti Didi Kempot selalu ramai dan meriah. Seluruh penggemar larut dalam musik pria kelahiran Surakarta 31 Desember 1966 itu. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah musik campur sari itu? Campur sari adalah sebuah genre baru musik pop tradisional yang kira-kira mulai terkenal ketika era Mantos. Tapi sebenarnya secara etimologi campur sari sudah ditemukan dalam referensi berupa kaset-kaset rekaman ya pada tahun 80-an kira-kira. Itu di RRI Surakarta di Lokananta ada titel kaset yang namanya Campur Sari. Sekitar tahun 60-an sebenarnya sudah ada geliat embrio dari Campur Sari, yaitu satu ensemble gamelan, orkestra gamelan lengkap dengan penambahan alat flute dan biola, tapi belum seperti canggih era seperti Mantos. Merebaknya Campur Sari era Mantos sungguh sangat luar biasa karena Campur Sari adalah satu persemaian musik yang terdiri dari berbagai jenis musik, diantaranya keroncong, gamelan, dangdut, dan mungkin pop. Dari zaman dulu sampai sekarang, Campur Sari sudah mengalami proses demikian rupa. Dari era alat-alat musik yang akustik sampai yang ke elektrik. Bahkan zaman sekarang nada-nada gamelan itu sudah dialihkan kepada digital dan juga lewat alat musik barat
juga bisa memainkan gending-gending Jawa dengan sangat harmonis karena teknologi, sehingga orang tidak lagi mendatangkan musik gamelan secara utuh, tapi bisa nanggap campursari, tetapi bisa mendengarkan gending-gending Jawa dengan bagus, dan sekaligus juga bisa mendengarkan sajian musik-musik keroncong atau musik pop di dalam campursari. Kalau secara etimologi campursari ya, campur adalah mix ya, blending. Sari itu adalah esensi atau core. Jadi maksudnya campursari itu sebenarnya oleh penggagasnya dulu adalah campuran dari sari-sari musik, ya. Entah itu cengkok, entah itu jiwa, entah itu permainan, entah itu gaya dan sebagainya. Tapi pada awal-awal perkembangan itu menampilkan instrumen-instrumen atau garapan-garapan yang cenderung akustik. Sekarang orang yang memainkan campursari itu sudah sedemikian kreatif, bisa memainkan gending-gending tradisional dan sekaligus juga bisa memainkan musik-musik barat yang menggunakan konsep harmoni musik, musikologi barat. Jadi campursari adalah sungguh satu persenyawaan baru, campuran dari berbagai disiplin musik. Sekarang bahkan lewat teknologi orang bisa menyampling suara gamelan ke dalam papan touch keyboard, sehingga bunyi keyboard itu tidak lagi hanya seperti orang memainkan musikologi barat secara teknik, secara kesejarah musik barat, tapi dia bisa memainkan gamelan, misalnya mengubah suara bunang, suara gambang, suara siter dan sebagainya. Bagi saya itu sangat menyayangkan kalau hanya ciptaan-ciptaan atau ekspresi dari campursari itu hanya menyuguhkan satu hiburan yang tanpa makna. Tapi saya juga cukup salut dengan kreasi-kreasi yang mementingkan seni, baik dari segi skill maupun dari segi garapan, aransemen, dari segi susastranya, dari segi penampilan visual, itu masih ada campursari yang sangat bernilai, itu ada. Dionysius Prasetyo atau yang biasa dikenal Didi Kempot juga mengemukakan pendapatnya tentang genre campursari yang sedang membuming saat ini. Ya, ini bukan suatu kebetulan ya, ini masalah prosesnya sangat panjang sekali. Dan saya menulis lagu-lagu Jawa atau lagu campursari atau lagu keroncong dangdut, saya mulai sejak tahun 89. Dan kebetulan 1 tahun yang lalu ada beberapa lagu saya yang kebetulan itu sebenarnya lagu sudah lama sekali mulai digemari anak muda lagi. Dan dimulai waktu itu kebetulan saya diundang, ada salah satu acara Bakdan di Balikambang, itu ada kegiatan di Balikambang, itu ada di kota Solo, tepatnya di tengah kota, di jantung kota Solo. Itu Balikambang memang tempatnya mangkalnya seniman. Di situ ada ketoprak, ada zaman dulu ada Sri Mulat juga di situ. Saya diundang untuk manggung di situ, ngibur masyarakat, dan ada beberapa anak muda yang nonton di situ kebetulan. Kok dia hafal semua lagu-lagu saya, dan saya sempat kaget juga, hafal kamu. Dan saya bilang itu mesti anak-anak pintar semua ini yang nonton, anak-anak akademis, saya bilang waktu itu. Ya jangka beberapa hari akhirnya muncul, jadi viral, jadi trending, ada di media. Medsos sangat mendukung kami, jujur aja kami seniman tradisional sangat betul-betul tertolong dengan adanya medsos. Selama ini kita tidak pernah muncul, karena untuk stasiun TV nasional maupun jarang sekali mengekspos kami. Tapi untuk sekarang momen-momen seperti itu semuanya sama. Ada kesempatan sama untuk
nunjukkan ke khalayak ramai bahwa kita ada. Dari situlah mulai orang mengenal itu dan anak-anak muda mulai cinta lagu Jawa lagi. Dan kebetulan saat itu anak-anak muda tidak tahu bahwa ada lagu Suketeki. Itu bahwa lagu itu sebetulnya sudah saya rekam sejak tahun 96 kalau tidak salah. Tahun 96 itu sudah muncul dan lagu itu booming di negara Belanda dan Suriname. Waktu itu judulnya Trimo Ngalah. Akhirnya saya bawa kembali ke Indonesia, coba saya ganti judulnya menjadi Suketeki. Semakin booming di sini. Semakin dikenal, anak-anak muda jadi lebih tahu. Dan akhirnya dia mungkin buka-buka. Ada di YouTube. Loh, lagu ini ternyata ngetop juga di Belanda, Suriname. Jadi akhirnya di situ. Akhirnya dia tidak gengsi, mungkin ya, saya tidak tahu. Ternyata lagu daerah bisa diterima dimanapun. Baik di dalam maupun luar negeri. Yang jelas lagu saya justru meledaknya di luar negeri duluan daripada di dalam negeri. Dari situ mungkin anak-anak muda jadi, Pak Didi Kempot, dia bertanya, sering di sana, ya betul. Akhirnya membuat animo mereka, oh ternyata untuk berseni dengan genre apapun cuma bagus. Ya, kalau campur sari identik dengan lagu tradisional ya. Kalau mungkin diganti bahasa Indonesia juga kurang pas gitu. Karena ini lagu-lagu tradisional, basicnya tradisional, pasti tentang kedaerahan. Jadi mungkin lebih pas kalau tetap dibawa dengan lagu-lagu dengan bahasa-bahasa daerah. Dan untuk bertahannya ya kembali ke kita, tanggung jawab para senimannya, tanggung jawab para pelaku seni, pekerja seni di dalam genre ini. Mau dibawa kemana? Ya monggo silahkan. Kalau saya akan bertahan di sini dan saya akan coba mempertahankan budaya ini. Dari pengalaman saya diundang beberapa kampus ya, hampir seluruh kampus yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya. Sebetulnya Jakarta ngundang saya sampai cuma pas kebetulan tanggalnya bebarengan aja. Di situ sudah nyata bahwa yang ngundang kalau anak kuliah pasti banyak anak muda di situ. Dan anak-anak pintar sudah ngundang kami, berarti budaya yang apa yang kita kerjakan selama ini bisa diterima. Seperti di saat kami show, barisan anak muda di depan dan cewek-cewek, wanita-wanita cantik di depan. Di situ tidak malu dengan dibilang diso kayak apa, nyatanya dia happy. Pada nonton semuanya. Bahkan hafal. Kalau kita bilang di kampus, pasti kampus tidak hanya yang sekolah itu orang Jawa toh. Banyak yang datang dari luar Pulau Jawa juga, seperti di Jogja, di Malang, di Surabaya, banyak yang datang dari provinsi lain yang sekolah itu. Bahkan kita kalau diundang di situ pada ikut nyanyi bareng-bareng. Sampai kita show di luar kampus pun mereka pada datang. Pak Di, tempo hari kan Pak Di main di kampus kita, itu membanggakan buat saya. Loh, kok kamu sampai di sini? Aku suka. Ya hebat, mantap. Saya senang, sangat-sangat bermanfaat. Untuk kita sangat tertolong sekali. Ya, benar-benar sangat menolong kami. Jadi orang yang tidak tahu jadi tahu, itulah. Apalagi sekarang lagu tradisional bisa ditranslate ke bahasa apapun, itu sangat menolong kami. Sangat menolong kami. Sebenarnya kalau hak cipta itu hak intelektual yang sudah dilindungi badan hukum ya, sebetulnya ya. Tapi kembali lagi kita ke kitanya juga, para senimannya. Terus ke teman-teman yang ingin menjadi seorang seniman. Saya selalu bilang, kita sebagus apapun, kalau memakai lagu orang lain tidak izin, masih bagus sekali kalau karya kita sendiri yang kita nyanyikan. Sejelek apapun, karya kita adalah karya yang terbaik. Karena kita berani memamerkan, berani memunculkan, berani memberitahukan kepada khalayak ramai, ini laguku. Itu lebih membanggakan. Kalau bicara hak cipta, royalti ya, yang pengalaman saya selama ini yaitu bahasa itu ada, tapi saya tidak merasakan. Musisi muda sekarang campur sari sekarang sudah tumbuh sangat banyak sekali. Seperti kita lihat aja, buka di YouTube. Banyak anak-anak muda yang sangat luar biasa. Bahkan teman-teman dari kampus ikut nyanyi, anak-anak SMA nyanyi, banyak. Jadi saya tidak takut bahwa campur sari akan punah, karena regenerasinya sudah nyata. Seperti yang sampai ke sini tadi, saya merekam seorang Arda, anak SLB tadi. Kemarin coba saya rekam dengan lagu Tatu, cukup luar biasa disambut, trending juga. Bahkan sempat diundang stasiun televisi di Jakarta, diwawancarai. Jadi cara kami semacam ini. Siapapun yang akan menyanyikan, saya yang saya butuhkan suaranya, bukan fisiknya. Siapapun, saya akan mencoba menolong kalau memang dia ada talenta di situ. Salah satu, ya karena itu memang kemampuan saya di situ. Kita tidak boleh mimpi terlalu tinggi. Kalau kita sudah dikasih di situ, disitulah saya akan bertahan di situ. Dengan usia saya sekarang yang sudah 50 sekian,
saya masih dikasih rezeki itu banyak luar biasa. Untuk ukuran seniman ya. Dan saya masih bangga dengan karya-karya lagu saya sampai sekarang. Dengan sekian ratus lagu saya bisa disebut di radio, lagu judul ini diminta ini, itu saya senang sekali. Tetap ada di negara ini, tetap digemari. Dan semoga nantinya Campur Sari ke depan banyak anak-anak seniman muda yang benar-benar tidak malu, tidak gengsi untuk menyanyikan lagu-lagu Campur Sari. Ya, karena sudah terbukti sekarang kampus-kampus ngundang kita-kita semuanya. Apalagi yang mau digengsiin. Mahasiswanya aja seneng kok. Kalau pelaku seninya malah nggak seneng, lebih lucu gitu. Sobat Ambyar, begitulah kata mereka bagi penggemar Didi Kempot, menceritakan bahwa kota Solo sudah sangat melekat dengan Campur Sari. Ini membicarakan Solo. Solo itu tidak bisa jauh dari Campur Sari karena waktu kecil saya pun dengar Campur Sari pasti tiap waktu. Entah itu di acara nikahan, orang sunatan, orang hajatan, pasti itu muter lagu Campur Sari. Bodoh amatlah kita sama Campur Sari atau apapun, tapi pasti kita pernah dengar itu. Campur Sari untuk kota Solo sih, kalau saya pribadi melekat, entah yang lain ya. Karena saya hidup di perkampungan, sebuah perkampungan ya, kampungan kota Solo lah, maksudnya kan masih dekat dengan ya, pagi-pagi mungkin ada tetangga nyetel lagu kenceng banget Campur Sari, seperti itu masih melekat. Budaya itu di kampung saya masih ada seperti itu, Mbak. Harapan tentang Campur Sari adalah ya ayolah kita nggak usah malu untuk mendengarkan Campur Sari. Sebenarnya lagunya enak-enak semua kok. Ketika kita merasa sepi, karena teman sejati kita adalah kesepian itu sendiri. Nah, ketika sepi itu kita bisa mendengarkan Campur Sari itu kadang ada yang seperti lagunya Om Mantos ya. Kalau Campur Sari kita berbicara Campur Sari Om Mantos itu aku juga dengar lagu Om Mantos yang Gedho, yang apa namanya, beberapa aku juga sering dengar Om Mantos itu lagunya enak-enak. Apalagi siang-siang itu buat rolasan itu ngelaras, sehabis makan nyetel Campur Sari itu kita seolah-olah terbawa suasana ketika kecil kita, waktu kecil disetelkan bapak ibu kita seperti itu. Jadi ya nggak usah seneng nggak seneng, yang penting ya itu budaya kita sendiri harus kita rawat sebenarnya. Kenapa saya memilih Sobat Ambyar namanya juga karena setiap orang pasti pernah melalui apa itu keambiaran. Entah itu tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang harapan-harapan yang dipatahkan, segandeng-gandengmu, seayu-ayumu, kamu pasti pernah mengalami hancurnya yang namanya patah hati. Makanya kenapa aku sangguran ke Om Didi, karena lagu-lagu Om Didi tidak jauh dari patah hati itu sendiri. Selain Didi Kempot, Manto sudah jauh lebih dulu mengenalkan Campur Sari pada masyarakat Indonesia. Namun baru sekarang inilah Campur Sari banyak digemari, mulai dari anak muda sampai orang tua. Baik laki-laki maupun perempuan, semua menikmati genre musik Campur Sari.